Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Satrio Budi Pamungkas. Kalian bisa memanggil saya Pak Satrio. Di sini saya adalah pengajar baru mata pelajaran PPKN. Jadi selama 1 semester nanti kalian akan saya dampingi untuk belajar PPKN. Sudah siap belajar semua kan? Yuk mari kita bahas pembelajaran untuk pertemuan pertama ini. Check it out. Baik, untuk pertemuan pertama pada semester genap kali ini kita akan membahas mengenai semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Tujuan pembelajaran untuk materi ini hanya ada 3 ya. Yang pertama, dapat memahami kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, dapat menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, dapat ikut serta mewujudkan persatuan dan kebangsaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Jadi cuma 3 ini aja. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah masuknya Belanda ke Nusantara atau ke Indonesia. Oke, yang pertama adalah awalnya Belanda pada saat itu berdagang ya. Jadi niatnya mereka untuk datang ke Indonesia adalah untuk berdagang. Mereka awalnya membeli rempah-rempah di Lisbon atau ibu kota negara Portugis waktu itu. Kalau sekarang itu menjadi ibu kota negara Portugal. Mungkin yang cowok-cowok yang suka sepak bola tahu Cristiano Ronaldo. Lah, itu adalah negara asal dari Cristiano Ronaldo. Selanjutnya pada tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Portugis dikarenakan Portugis waktu itu dijajah oleh Spanyol. Sedangkan Belanda sendiri pun adalah bekas jajahan dari Spanyol. Nah, hal ini membuat Belanda itu memaksakan dirinya untuk memaksakan kehendak untuk menjelajahi samudra untuk mencari rempah-rempah yang tidak dapat mereka ambil lagi dari Portugis. Setelah persiapan cukup lama, akhirnya pada 1595 Belanda menemukan rute untuk menuju ke negara-negara Asia, khususnya ke Indonesia, melewati barat Afrika, terus masuk ke Tanjung Harapan, keluar ke Samudra Hindia, masuk ke Selat Sunda, dan akhirnya sampai di Provinsi Banten. Bangsa Belanda datang ke Indonesia awalnya membawa 4 kapal ya, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mungkin semuanya sudah pernah dengar nama Cornelis de Houtman dari pelajaran IPS, khususnya sejarah bangsa Indonesia mungkin. Jadi awalnya Belanda datang ke Indonesia adalah dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Awalnya masyarakat Banten menerima kedatangan para rombongan Cornelis de Houtman dan mereka dipersilakan untuk berdagang di Banten. Tapi seiring berjalannya waktu, rombongan dari Cornelis de Houtman diusir oleh masyarakat Banten dikarenakan sikapnya yang kurang menyenangkan dan kurang sopan kepada masyarakat Banten. Serta rombongan Cornelis de Houtman hanya mau membeli rempah-rempah pada saat panen. Kalau tidak saatnya panen, mereka tidak mau membeli dikarenakan harganya yang cukup mahal. Setelah diusir oleh masyarakat Banten, orang-orang Belanda, khususnya rombongan Cornelis de Houtman ini melakukan perjalanan atau meneruskan perjalanan mereka ke arah timur, tepatnya ke Pulau Bali dan bersandar di Pelabuhan Bali. Tidak sampai di situ, pada tahun 1598, tepatnya 3 tahun selanjutnya, datang rombongan kedua yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Warwick pada tahun 1598 dan bersandar untuk pertama kalinya di Pulau Maluku. Setelah bersandar di Pulau Maluku, mereka melakukan perdagangan sampai ke penjuru Nusantara dan kembali lagi
untuk kedua kalinya di Banten. Kali ini mereka dapat melihat situasi dikarenakan kerajaan Banten yang saat itu dipimpin oleh Maulana Muhammad sedang bersitegang dengan bangsa Portugis, dan oleh sebab itu Belanda menawarkan bantuan kepada kerajaan Banten untuk menyelesaikan permasalahannya dengan bangsa Portugis. Dengan siasat tersebut akhirnya Belanda pun diizinkan kembali untuk berdagang dan mengambil rempah-rempah di daerah Banten seperti lada, cengkeh, dan dikirimkan kembali ke Belanda. Sedangkan 3 kapalnya kembali berlayar ke Maluku untuk menguras rempah-rempah yang dimiliki oleh Nusantara. Dengan siasat tersebut, akhirnya rombongan dari Jacob van Eyck menjadi penguasa rempah-rempah di daerah Eropa, khususnya di Belanda, dengan memiliki keuntungan sekitar 400%. Oleh sebab itu, membuat banyak pengusaha Belanda yang ingin ikut berlayar dan ikut mengambil rempah-rempah di Nusantara. Dengan semakin banyaknya pedagang atau masyarakat Belanda yang mengambil rempah-rempah di Indonesia, terjadilah perdagangan yang tidak sehat, terutama bagi para pengusaha di Belanda. Oleh sebab itu, pada tahun 1598, Parlemen Belanda atau Staten-Generaal mengusulkan para pengusaha yang saling bersaing itu bergabung menjadi sebuah kongsi dagang. Dan akhirnya tepat tanggal 20 Maret 1602 terbentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur dengan nama lain Vereniging Oost-Indisch Compagnie atau yang biasa kita dengar dengan istilah VOC. Nah, mulai dari sinilah kesengsaraan masyarakat Indonesia itu dimulai, dan mulailah penjajahan dari bangsa Indonesia terhadap Nusantara. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia itu waktu didirikannya VOC pada tahun 1602 ya. Nah, disitulah dimulainya bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divided et imperial ya, atau yang disebut adu domba. Jadi adu domba antara kerajaan. Mungkin yang paling terkenal adalah adu domba antara kerajaan Goa dan Talo. Dengan siasat ini pun akhirnya Belanda dapat mengambil kerajaan tersebut dan berkuasa di daerah tersebut. Politik adu domba yang disiasati oleh Belanda ini akhirnya berhasil melemahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, serta merusak sendi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Setelah itu, bangsa Indonesia makin menderita ketika Jenderal Dendles itu datang pada tahun 1808 sampai 1811. Di bawah pimpinan Dendles, sistem kerja paksa dan tanam paksa semakin merajalela di seluruh Indonesia. Mungkin semuanya sudah pernah dengar nama lain kerja paksa waktu pemerintahan Belanda berkuasa di Indonesia, yaitu Rodi ya. Kalau pemerintahan Jepang itu namanya Romusa. Kerja paksa yang paling terkenal di pemerintahan Jenderal Dendles yaitu adalah pembangunan jalan raya sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Nah, ini semakin membuat rakyat menjadi menderita dikarenakan mereka tidak dibayar dan disuruh kerja paksa. Keadaan rakyat Indonesia pun semakin menjadi-jadi dikarenakan Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Jadi rakyat Indonesia disuruh untuk menanam rempah-rempah dengan hasil yang sangat sedikit serta wajib dijual kepada Belanda. Jadi semisalnya mereka disuruh untuk menanam cengkeh atau lada.
benar bibitnya dari mereka dan yang mengurusi rakyat Indonesia. Namun semua hasil dari panen dari petani wajib dijual kepada Belanda dengan harga yang sangat-sangat murah. Peraturan tanam paksa semakin diperjelas dan semakin diterapkan di seluruh wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Bos pada tahun 1828. Jadi rakyat wajib menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Belanda, serta hasilnya wajib diberikan atau dijual dengan harga yang sangat murah kepada pemerintah Belanda. Hal tersebut semakin membuat rakyat Indonesia semakin sengsara ya. Di satu sisi mereka harus bercocok tanam dan di satu sisi harus menghidupi keluarganya dengan hasil yang sangat-sangat sedikit. Dengan berbagai alasan tersebut, akhirnya terbesit ide dari kalangan kaum pemuda khususnya yang terpelajar untuk membentuk organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Oke, langsung slide selanjutnya ya. Yaitu adalah Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum-kaum terpelajar di Indonesia akhirnya memiliki inisiatif untuk membentuk suatu organisasi yang ada di Indonesia. Organisasi tersebut adalah Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern ya, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, anggotanya juga banyak di seluruh Indonesia, tujuannya juga jelas dan program kerjanya pun terarah. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendiriannya tidak terlepas dari gagasan dan dorongan oleh Dr. Wahidi Soedirohusodo. Jadi Budi Utomo itu berasal dari kata Sanskerta ya, yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Budi atau Bodhi yang artinya keterbukaan jiwa, pikiran, akal atau pengadilan, yang juga bisa diartikan daya untuk membentuk, menjunjung konsepsi dan ide-ide umum bagi masyarakat Indonesia khususnya. Adapun kata utomo berasal dari kata utama yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat-sangat baik. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya, Pak, kan waktu Belanda menjajah kita tidak diperbolehkan untuk membentuk suatu organisasi. Ya, betul. Tidak diperbolehkan oleh pemerintah Belanda. Jadi organisasi Budi Utomo ini bergerak dalam bidang kemasyarakatan. Jadi masih diperbolehkan oleh Belanda. Yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah Belanda adalah organisasi politik yang dibentuk oleh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk menyaingi atau untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun para pemuda pun tidak kekurangan akal ya untuk mempersiapkan untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari jajahan Belanda. Hal ini terbukti dari hasil Kongres kedua Budi Utomo yang merubah tujuan awalnya sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi organisasi untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, maka Budi Utomo layak disebut sebagai Perintis Kebangkitan Nasional dan Perintis organisasi modern di Indonesia. Nah, untuk melaksanakan tujuannya, Budi Utomo menempuh beberapa usaha, yaitu yang pertama, memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidi Soedirohusodo. Yang kedua, memajukan bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Jadi ini khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga adalah memajukan teknik dan industri untuk persiapan di masa yang akan datang ya. Terus yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan.
Setelah terbentuk secara resmi, akhirnya Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 di Gedung Kweksul Jetis Yogyakarta atau yang sekarang SMU 11 Yogyakarta. Ketua Kongres Budi Utomo yang pertama atau ketua rapat yang pertama adalah dipimpin Dr. Wahidi Sudirohusodo. Jadi setelah kongres pertama ditetapkan tujuan Budi Utomo adalah mengusahakan kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa. Tujuannya memang cuma sedikit tapi mencakup banyak sekali ya. Dengan tujuan ini diharapkan Budi Utomo dapat membantu mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Akhirnya dengan dibentuknya Budi Utomo ini menjadikan sebuah cikal bakal dari organisasi-organisasi yang ada di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Oke, mungkin cukup untuk materi hari ini ya. Kurang lebihnya kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa tanya ke WA saya. Untuk tugasnya silakan kalian lihat di Google Classroom atau grup WA masing-masing kelas ya. Jadi nanti saya akan share di situ. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.